Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Hapitania. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis investasi dan strategi portofolio optimal. Yang pertama ada peran penting pasar modal dalam perekonomian. Pasar modal memiliki peranan krusial dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha yang mendukung perkembangan bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Selain sebagai sarana investasi bagi masyarakat, pasar modal juga berfungsi menyalurkan dana secara optimal ke sektor-sektor produktif melalui sistem harga yang transparan. Dengan demikian, pasar modal turut memperkuat stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada alasan pemilihan saham. Yang pertama ada BBCA atau Bank Sentral Asia (TBK), bank swasta terbesar di Indonesia, dikenal sebagai blue chip stock dengan fundamental keuangan kokoh. Yang kedua ada Telkom atau Telekomunikasi Indonesia (TBK), perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan komunikasi data, suara, dan digital. Dan yang terakhir ada Unilever atau Unilever Indonesia (TBK), perusahaan terkemuka di sektor barang komunikasi di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan analisis investasi saham. Yang pertama ada menganalisis kinerja keuangan saham tertentu. Yang kedua mengukur potensi imbal hasil atau return. Yang ketiga mengevaluasi risiko investasi. Yang keempat menyusun strategi portofolio optimal. Yang kelima menentukan diversifikasi yang efektif, dan yang terakhir membantu mengambil keputusan investasi. Selanjutnya ada ruang lingkup analisis investasi. Yang pertama ada pasar modal dan instrumen, yang kedua analisis fundamental, yang ketiga analisis teknikal, dan yang terakhir ada manajemen risiko portofolio. Selanjutnya ada peran pasar modal dan konsep dasar. Pasar modal berperan penting dalam perekonomian sebagai sarana perusahaan menghimpun dana untuk ekspansi. Melalui penjualan saham dan obligasi, perusahaan memperoleh modal dari masyarakat yang mendorong pertumbuhan bisnis dan lapangan kerja. Pasar modal juga meningkatkan transparansi, mencerminkan kondisi ekonomi melalui pergerakan indeks, serta menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan secara efisien. Pasar modal adalah tempat transaksi antara emiten dan investor melalui instrumen seperti saham dan obligasi. Fungsinya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dan sarana investasi bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lewat distribusi modal yang efisien dan transparan. Selanjutnya ada return dan risiko aktiva tunggal. Yang pertama ada BBCA menawarkan keseimbangan terbaik antara return 0,43% dan risiko 6,72%. Ada Telkom menunjukkan expected return 0,40% dan risiko 6,84%. Dan yang terakhir Unilever menunjukkan expected return 0,32% dan risiko 7,25%. Selanjutnya ada return dan risiko portofolio. Yang pertama ada alfa BBCA sedikit negatif, yaitu min 0,001, yang berarti kinerja saham di bawah ekspektasi pasar. Yang kedua alfa Telkom bernilai negatif, yaitu 0,0004, yang berarti kinerja saham ini di bawah ekspektasi pasar. Dan yang terakhir ada alfa Unilever menunjukkan negatif, yaitu 0,0012, mengindikasikan bahwa kinerja saham ini berada di bawah ekspektasi pasar. Selanjutnya ada beta saham BBCA dan Unilever masing-masing sebesar 1,00, menunjukkan bahwa keduanya bergerak seirama dengan pasar, sementara Telkom memiliki beta sebesar 0,99 yang mencerminkan pergerakan yang hampir setara namun sedikit lebih rendah dari pasar, sehingga ketiga saham ini memiliki tingkat risiko sistematis yang relatif seimbang dan cocok bagi investor yang ingin mengikuti arah pasar dengan stabilitas yang terukur. Selanjutnya ada varian.
BCA yaitu dengan nilai 0,002. Ini berarti sebagian pasar pergerakan return BBCA dijelaskan oleh pergerakan pasar. Yang kedua ada Telkom yaitu 0,0004 menunjukkan bahwa sebagian besar pergerakan return saham ini juga dipengaruhi oleh pergerakan pasar. Dan yang terakhir ada Unilever yaitu dengan 0,0009 menunjukkan bahwa meskipun saham ini juga mengikuti arah pasar, ada sedikit lebih banyak risiko spesifik perusahaan yang tidak dijelaskan oleh pasar. Selanjutnya ada rekomendasi strategi investasi berdasarkan profil investor. Yang pertama ada konservatif yaitu BBCA dengan alasan fundamental kuat, risiko rendah, stabil, dividen rutin. Yang kedua ada moderat yaitu BBCA dan Telkom, keseimbangan risiko dan return BBCA stabil, Telkom pertumbuhan sektor telekomunikasi nasional yang defensif. Dan yang terakhir ada agresif yaitu Unilever dengan alasan potensi return tinggi, pertumbuhan laba kuat, volatilitas tinggi. Dan yang terakhir ada kesimpulan, ketiga saham memiliki risiko dan return yang berbeda. BBCA unggul secara fundamental dengan risiko rendah, cocok untuk investor konservatif hingga moderat. Telkom menawarkan pendapat stabil, dividen menarik, dan potensi pertumbuhan digital ideal sebagai pelengkap BBCA dalam portofolio defensif. Sementara itu Unilever menunjukkan kinerja menurun dan pertumbuhan terbatas, sehingga ini cocok bagi investor agresif yang siap menghadapi risiko dengan harapan rebound. Secara keseluruhan BBCA dan Telkom direkomendasikan sebagai inti portofolio, sedangkan Unilever hanya untuk strategi spekulatif dalam porsi kecil. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.